Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Oke, sahabat Semamur, dimanapun berada, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah, dan segala urusan dimudahkan. Amin. Oke, sahabat Semamur, kali ini saya ada tamu istimewa dari Kota Blitar, Ustadz Ahmad, dan gak asing lagi di sebelah saya ini ada Bahmat. Dan malam kali ini informasi sangat agak kaget juga aku, karena apa? Bahmat tadi telepon katanya dari Malang dan membawa beberapa pusaka. Ternyata pusakanya banyak banget dan pusaka ini mau dilarung. Dan untungnya Bahmat ini melarang kolektor Malang atau pemiliknya untuk melarung pusaka dan beberapa cincin, permata, ake ataupun ajimat-ajimat yang memang sudah dikoleksi lama. Entah kenapa kolektor Malang yang nggak mau disebut inisialnya itu mau melarung atau membuang ya, Pak ya? Iya. Untungnya kepanggil kali Bahmat niki. Pripun cerita nih, Mbak? Gini, ya itu kan seperti pasien gitu loh. Oh iya. Dikenalkan sama teman saya. Lah akhirnya, ya karena itu merasa mengalami secara gangguan-gangguan secara jasmani. Gangguan secara jasmani. Nah, istilahnya masalah suatu kesehatannya. Oh. Nah, disarankan sama orang itu, kalau memang ada menyimpan-nyimpan barang-barang istilahnya ya peninggalan-peninggalan atau pusaka apapun gitu loh. Ajimat atau apapun Nah, yang dia, Pak. itu disarankan supaya untuk dikeluarkan daripada rumah supaya secara energinya itu tidak mengganggu. Nah, maksudnya ya mau dilarung gitu. Dilarung. Terus saya sarankan daripada dilarung, intinya ini kan barang-barang yang bernilai. Benar, Bang. Daripada dilarung, dihibah aja ke GSP ya. Dalam arti kan gini, masih bisa digunakan walaupun secara nanti ini digunakan untuk dilelang atau apa itu kan bisa untuk dimanfaatkan. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, saudara-saudara kita itu kan banyak yang masih membutuhkan secara ekonomi. Itu masih lemah. Nah, coba aja nanti hasil lelangnya ini diberikan kepada saudara kita ini yang membutuhkan gitu. Jadi sebenarnya memang si pasien Mbak ini memang udah udah ikhlas untuk melarung, Mbak ya. Ya. Ketika kasih inisiatif untuk ngelelang gimana, Ya. Pak? Responnya gimana, Pak? Ya, disetujui. Disetujui. Karena saya kasih saran daripada ini barang-barang ini ada nilainya. Karena ada nilainya nanti kan bisa digunakan untuk saudara kita yang lain ini yang membutuhkan segi untuk ekonominya yang lemah apa gitu loh. Yang jelas untuk sosial, Mbak ya. Ya istilah ya hasilnya nanti disedekahkan gitu loh maksudnya. Dan aku sedikit banyak agak paham dikit tentang permata, Mbak. Ya. Ini keren-keren banget loh, Mbak. Duitnya gede nih. Nah, jelas. Jadi permata ini aku lihat ada merah birma, safir, ini pirus, terus ada berlian. Ya. Ini duit, apalagi ada ini taring macan, duit nih. Dan nilainya saya rasa ini keren banget nih. Wih, keren banget. Mungkin karena gangguan fisik, Mbak, karena sakit. Terus sekarang di terapi Mbak atau gimana, Mbak itu? Ya, hanya saran aja saya. Secara kelanjutan saya arahkan untuk pengobatan secara medis. Secara medis dulu, Pak ya? Ya kenapa? Kadang-kadang itu di luar kenyataan bisa menjadikan kenyataan. Walaupun kenyataan ini secara non medis, ya dalam arti
secara kita tangani non medis ini kan masih ada bekas. Gitu loh. Iya, Pak. Nah, saya sarankan supaya ke medis berkelanjutan itu. Nah, seperti orang telusupen itu Mas Hamdi. Iya. Iya. Terus ditarik. Kan masih nyeri. Nyeri Ya, walaupun tidak diobati ya tidak apa-apa. sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah, supaya lebih simpelnya mempercepat kesembuhan itu, ya coba dikasih obat merah atau apa kan gitu. Jadi berapapun yang nanti nominal lelangnya ini, berapapun ya, Bah. Ya. Karena udah si pemilik, beliau udah ikhlas untuk sodako ya, Bah ya. Ya, sedekah itu. Untuk sosial, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan, Bah. Nah, Panjang umur, keluarga diselamatkan, Bah. insya Oke. Allah. Dan memang di sebelah Bahmat ini ada Ustadz Ahmad dari Blitar. Tadi ketemunya di Malang ya? Iya. Oh, saya udah kenal sih waktu kita pameran di Malang. Itu di beliau di si kolektor ini sebagai pengobatan juga atau gimana, Ustadz? Di mana? Di Malang. Di Malang saya cuma dimintai tolong sama mbahnya karena ketemu terus ada saudaranya yang katanya cerita katanya ada yang bilang keris itu Harus dilarung, dibuang, itu musyrik, itu apa itu nggak benar lah kalau orang-orang Islam anu seperti ini. Sebenarnya gini, kalau bicara tentang musyrik ini momok buat apa ya, buat kita semua pecinta keris itu momok buat kita. Banyak orang itu bilang musyrik ini musyrik, sebenarnya ini keris itu kan filosofi. Sebenarnya filosofi itu keris itu mulai zaman nenek moyang kita sudah mengajari kita dengan sopan santun. Begini, contoh begini, dulu kakek saya itu kalau menyerahkan keris, tolong Mbah dipegang dulu, pegang di atas di sini. Kalau yang lebih muda agak ke atas dikit lah, lebih muda nerimanya kan di bawahnya Harus di gini. bawahnya. Ya. Harus di bawahnya gini, ya. Etikanya Tangan gitu. dua itu lebih muda atau di bawah, ilmunya lebih rendah. Oh, Itu iya. pasti di bawah gini. Bawahnya. Nah, saya ambil gini, lah menyerahkan juga gini. Itu kan sudah belajar sopan santun. Nah, itu filosofi untuk keris-keris. Ya. Gini, nyerahkan juga ini. Lah gitu. Itu namanya filosofi keris. Ini sudah mengajarkan kita itu kebaikan sebenarnya. Kalau untuk musyrik, sebenarnya musyrik itu banyak orang bilang musyrik. Contoh begini, bedanya apa sih? Kadang saudara saya itu bilang gini, itu sesudah naik haji, Oh. itu kok langsung kaya ya? Gitu. Bedanya Kok apa? tambah kaya? Kok tambah kaya gitu. Bedanya apa? Bilang dengan Setelah pegang keris setelah ini, punya keris itu kok kaya juga, kok kaya gitu. Bedanya apa dengan seperti itu gitu loh. iya. Sebenarnya keris itu bukan musyrik itu sebenarnya apa ya? Meyakini sesuatu di atas Tuhan atau meyakini sesuatu di atas, kalau kita Islam di atas Allah. Nah, pendapatan wah, kalau nggak punya ini saya nggak mungkin kaya lah, itu loh musyrik. Itu kan sudah mengatakan itu sudah di atas Allah, namanya di atas Allah. Tapi kalau yang ya alhamdulillah, kan nggak ada orang dapat uang alhamdulillah keris, segala puji bagi Alhamdulillah keris. keris. Pasti dapat uang itu alhamdulillah. Ya. Sebenarnya orang itu nggak pahamnya di situ. Orang itu kalau bilang musyrik itu nggak pahamnya di situ. Apa orang itu tahu hati kita? Kan nggak tahu kan. Pegang keris untuk apa itu kan nggak tahu, gitu loh. Jadi keyakinan sendiri itu sangat tipis sekali, Ya, Bang. tipis. Jadi seperti halnya kita melihat suatu benda pusaka itu melihat dari segi etikanya tadi kan sangat bagus, Bang. Nah, itu pembelajaran Pembelajaran. secara keluhuran Ya. budi. Nanti kalau salah Ya. bisa larinya ke syirik tadi. Iya.
Nah, makanya yang disebut musyrik itu kita tidak boleh melepaskan daripada liputan suatu kekuasaan Allah. Ya kita pegang keris, tapi dengan izin Allah. Kalau Allah itu memberikan suatu keberhasilan apa? Bukan keris ini. Kan cuma karena ada keris itu kan ada pamor-pamor itu kan menunjukkan secara filosofinya. Iya, filosofi. Betul. Contoh begini, kayak keris naga sungkem. Nah, Naga sungkem itu filosofinya kan sujud. Sujud. Nah, orang yang pegang keris naga sungkem itu harus banyak sujud biar dapat rahmat dari Allah. Nah itu kan filosofi kan seperti itu, filosofi untuk keris. Contoh kayak sangkelat kiai gitu. Kayak sangkelat kiai filosofinya apa? Orang itu harus taat, ibadah. Nah, itu namanya itu filosofi. Sebenarnya diambil dari situnya. Udah bagus itu mempelajari kita kebaikan sebenarnya untuk keris semua. Cuma tidak menutup kemungkinan juga, Bang, ketika salah pemahaman, penafsiran, meyakini sesuatu yang hal negatif, maka dampak ke diri kita itu dapatnya negatif, Bang. Seperti mungkin si kolektor di Malang itu, beliau mungkin salah persepsi, Bang. salah persepsi. Akhirnya meyakini dan terjadi, Bang. Entah itu flu atau cuma demam aja ya. Wah, cocok keris. Wah, bahaya ini gua aja. Untungnya kok ketemu Mbak gitu loh. Kalau enggak udah habis nih keris-keris banyak sekali loh. Kan daripada dilarung kan musnah. Lebih baik supaya langkah ke depan bagaimana secara generasi untuk melestarikan. Bagaimana untuk menghargai daripada karya leluhurnya. Gitu loh. Iya, benar. Dan juga itu mubadir namanya. Nah, lebih baik istilah nanti hasilnya kan disedekahkan. Ya memang sedekah itu bisa menjauhkan daripada bala. Iya. As-shadaqatu ilal bala. Ya bala itu bentuknya apa, Pak Ustaz? Kita nggak tahu. Bisa penyakit. Bisa apa aja ya bala itu, Bang. Dalam rumah tangga ini kadang-kadang beda pendapat terus puyeng kebanyakan duit. Nah, itu bisa. Itu bala juga loh, Bang. Bala. Jadi banyak uang ini loh kok puyeng. Iya. Berarti tanda-tanda orang nggak bisa bersyukur, Bang. Tapi kadang-kadang orang itu berani mengatakan orang lain itu tidak baik, tapi kenapa tidak mendalami di dalam dirinya sendiri aja? Apakah saya sudah baik? Kan gitu, Mas Hamdi. Iya. Jadi harus pandai-pandai atau terampil kita beli kaca di pasar, Bang. Jadi harganya cuma 10.000, kita bisa bercermin. Itu malah banyak manfaatnya ya, Pak ya. Nah, contohnya kalau tidak ada cermin, ayo kelilipan, gimana sampean? Iya. Masa pakai kompresor gini? Ya cermin dulu baru dilihat. Iya. Oh ada debunya apa gini. Nah itu. Makanya sering orang lain yang tahu keburukan kita daripada diri sendiri. Gitu. Nah, lebih baik kita berintrospeksi diri gitu loh. Iya, benar, Pak. Nah, contohnya orang haji di pembelajaran untuk wukuf itu. Tanpa wukuf tidak sah. Tanpa wukuf nggak sah. Nah, intinya untuk berintrospeksi melihat diri ke dalam gitu. Maksudnya. Iya. Nah, contohnya wukuf, suruh naik gunung. Suruh lihat apa gunung isinya batu. Nah, kalau orang Jawa itu istilahnya watu. Wat-wat ana ngene atimu tumuhu, ucapmu ambek lakumu kudu padha. Kirain suruh itu, Bang, olahraga tuh. Daki. Senangnya Rafli itu daki, Bang. Ya. Mungkin Ustadz ada pertanyaan mumpung ketemu Mbak Mat nih. Nanti kita review pusakanya banyak banget nih. Ada temuan, ada keris Bali, Bang. Sak kerdus sih. Itu pusakanya ada berapa biji, Mas? 50 ada nih kayaknya. Ada, Pak. 50 ada. Banyak ya. Wih, ngeri-ngeri kok.
Ini keris Bali yang panjang, Mbah. Ya. Wah, bagus ini. Ini ate dilarung. Ibano nang GSP tak lelang ya. Heh? Duit gawe karaoke. Piye? HP api rek. Itu pasti Tenan HP api. mahal orangnya. Mahal-mahal. Oh, saya pernah terjadi kok Mas Andi. Iya. Ya. Gimana, Pak? Ini saya ceritakan. Dulu itu anak ibu sama anaknya ini nggak ada komunikasi 2 tahun. 2 tahun. Iya. Wah. Nah, lantas sama orang ngerti dari Banyuwangi. Itu kerisnya itu disuruh nanam. Itu Megantoro, Suruh pendem. pendem. Wih. Nah begitu saya ini disuruh datang ke rumahnya, saya lihat Mas Andi. Loh, ini kok ada keris, kok merongkonya aja, kerisnya ada kemana Pak? Nah dulu gini Mama, saya berobat ke Banyuwangi, sering sakit-sakitan. Terus sama Kiai itu dibilang, coba keris yang ini aja, sampai tanam. Disuruh nanam dalam Mas Andi. Iya. Iya. Akhirnya apa? Ya, saya kasih saran. Terus akhirnya gini. Terus siapa Mbak solusinya? Udah sampai tunggu, nanti ada penyebabnya. Itu jarak seminggu, akhirnya apa? Pak D-nya anak ini dulu kerja, terus tinggal di mes. Nah begitu sakit sama jeragannya suruh bawa pulang. Begitu dibawa pulang meninggal di situ. Lah ini terjadi komunikasi ini. Bapak ibu anak ini 2 tahun itu. 2 tahun ya. Enggak pernah komunikasi. Pulang kerja masuk. Nah, begitu akhirnya sampai ini meninggal 40, saya suruh gali keris ini. Nah itu. Nah akhirnya apa? Saya lihat Megantara. Iki mahal iki. Duit. Kudu masalah keris iki loro-loro. Udah akhirnya apa? Diambil Prabu. Dikejar sama Prabu Sastro itu. Oh iya dah. Iya Megantara. Oh yang ada Kinate tuh, Pak ya? Mungkin Be. Iya, kena Dimas. Iya, masnya dikit, Bang. Ada bekas Kinata, Bang. Nah, Mahal itu, Bang. Dipendem sia-sia, tidak menghargai karya leluhur Karya gimana? leluhur. Diumpune ya murah-muring dong, Pak. Loh jelas. Gawe wangel ya toh. Nah itu akhirnya sampai terjadi tidak komunikasi 2 tahun. Akhirnya berjalan komunikasi, terus akhirnya ketemu jodoh. Nah itu wis terbuka semua Mas Andi. Iya. Nah itu. Jadi memang sayang banget kalau sampai dilarung, dipendem. Jadi aku kan dari SMP kelas 3 udah bikin keris, Bang. Jadi bikin keris biasa aja puyengnya kayak gitu loh, Bang. Biar bagus, biar sesuai pakem. Apalagi empu. Beliau sambil berdoa kan, Bang. Nah, Terus dipendem, dilarung, dikuak. Kayak rene ajine loh, Bang. Ya toh? itu. Berarti kan iso malati tuh, Bang. Loh, bisa itu. Ya bukan kerisnya. Soalnya Karena kan tidak menghargai daripada. aku kan ingat petua Mbah sendiri kan. Nah, Ketika bayi itu lahir, Bang. ya. Kok meninggal? Hmm. Lawan katanya lahir kan pulang tuh, Bang. Lahir. Kok meninggal? Ketika udah meninggal loh, Bang. Mati jadi. Lah aku percaya memang yang meninggal itu jasadnya, Bang. Ya. Jadi sang empu dulu ya jasadnya, kita semua jasadnya. Jadi lawan kata meninggal apa? Hidup. Itu. Jadi kalau ada bayi lahir, woi selama dia bayimu hidup. Nah, Sebenarnya kan gitu. iya. Iku mbah sing iso ngoncek iku. Iyo. Weh, banyak sekali nih. Taruh sini aja. Apa ini? Brojol. Wih, sepuh-sepuh, Bah. Bagus-bagus kok Mas Andi. Sepuh-sepuh nih. Terus ada lagi apa nih?
Wih, ini seru kayak nih. Wih, keren nih bro, rongkone lo, pakai perak. Wih, temuan nih, wih. Rezeki nggak akan kemana, ya toh? Lu garis Bali nih. Banyak yang kecil-kecil juga, Pak ya? Ya. Menang pecinta Wih, politik. Karno Tinanding, budak Setegal, Jangkung Mangkurat. Lengkap ini. Mojo ini. Kayak Sidayu ya. Banyak ini, Wi. Masa satu-satu? Besok aja dilelang langsung ya. Lelangnya mbak langsung, Mbak. Ngoten mawon saya ini. Dan batunya ngeri-ngeri juga loh. Coba bro, di zoom bro. Sebenarnya aku mau borong ini, kalau diperbolehkan, tapi udah ini, Ya sudah nyata kabulnya dilelang, lelang. kabulnya lelang. Nah, cuma kita kalau mau borong sampai di melanggar Menanggar anu ya, melanggar iki ya. kesepakatan. Melanggar amanah. Oke, sahabat Sopamor dimanapun berada, ini sangat terharu juga aku ini dan kaget ya karena semua pusaka ini mau dilarung ternyata ketemu Bahmat suruh ngelelang dan uang hasilnya itu untuk sodako atau untuk sosial ya. Ya intinya untuk sosial. Sosial. gitu aja. Dan ini jam berapa ya lo? Jam 1 loh. Jam 1 bro. Jam 1 loh, Bahmat masih langsung ke GSP dari Malang jauh-jauh. Dan review selanjutnya mungkin langsung lelang besok. Besok bisa hadir, Pak? Bisa apa? Bisa. Jam 7 ya? Ya. Oke, jam 7. Jam 3 sore nanti ada Edi Gondrong mungkin ya. Jam 3 sore. Jadi jam 7 kita review bareng-bareng, kita lelang bareng-bareng. Mau permata, ake, atau pusaka-pusaka. Kalau aku hitung tadi ada 50-an, Wi. 50-an. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok di lelang GSP. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shh, shh, shh.